Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Saya sendiri ada Karina Widya Kristianti, lalu ada Latul Qodri, dan Salsabila Goema. Yang pertama ada pengertian KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga UU PKDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan atau istri, dan pelakunya adalah suami. Walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama ada kekerasan fisik ringan dan berat, kekerasan psikis ringan dan berat, kekerasan seksual ringan dan berat, dan kekerasan ekonomi ringan dan berat. Berikut ini adalah penjelasan dalam bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksud untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lainnya, atau kerusakan pada tubuh. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lainnya. Lalu ada kekerasan ringan berupa menampar, menyambak, mendorong, dan perbuatan lainnya. Selanjutnya ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis dibagi dua, yaitu kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi. Selanjutnya ada kekerasan ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, dan ucapan yang merendahkan atau menghina. Selanjutnya, ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual berat dan ringan. Kekerasan seksual berat berupa yang pertama, pelecehan seksual dengan konflik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lainnya yang menimbulkan rasa jijik atau mual, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Yang kedua, ada pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Yang ketiga, ada pemaksaan hubungan seksual secara tidak disukai atau merendahkan atau menyakitkan. Yang keempat, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau dengan tujuan tertentu. Yang kelima, terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. Yang keenam, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau cedera. Selanjutnya, ada kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, atau julukan secara nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban yang bersifat melecehkan atau menghina korban. Selanjutnya, ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi atau financial abuse adalah kondisi di mana seseorang dibatasi kebebasannya, diintimidasi, dan dikendalikan lewat hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Kekerasan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi.
berupa yang pertama memaksa korban bekerja secara ekspoliatif termasuk pelacuran, yang kedua melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, yang ketiga mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas atau memanipulasi harta benda korban. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan jasanya. Selanjutnya ada penyebab KDRT. Yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Yang kedua, masyarakat menganggap laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. Yang ketiga, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap suami istri. Yang keempat, pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Yang kelima, tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok di antara keduanya. Yang keenam, tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya. Mungkin perkawinan mereka terjadi karena perjodohan tanpa didasari rasa cinta terlebih dahulu. Selanjutnya ada akibat KDRT. Yang pertama, cedera berat. Yang kedua, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari. Yang ketiga, pingsan. Yang keempat, luka berat pada tubuh korban dan luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya. Yang kelima, kehilangan salah satu panca indera. Yang keenam, mendapat cacat. Yang ketujuh, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Yang kedelapan, kematian korban. Yang kesembilan, gangguan tidur, makan, atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun. Yang ke-10, gangguan stres pasca trauma. Yang ke-11, depresi berat atau destruksi diri. Yang ke-12, bunuh diri. Yang ke-13, ketakutan dan merasa terteror. Yang ke-14, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia atau bentuk lainnya. Selanjutnya ada solusi KDRT. Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Yang kedua, menerapkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai. Yang ketiga, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Yang keempat, membaca buku-buku yang berisi cerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.